udara atau molekul ya, ada kecenderungan untuk kemudian escaping. Escaping itu artinya lolos. Lolos itu pergi gitu ya. Kemana? Ke angkasa, to space. Jadi kalau dia melewati exosfer begitu, udah lepas dari bagian exosfer, maka atom atau molekul udara itu akan lepas ke angkasa. Nggak tahu pergi kemana dia gitu ya. Jadi ada satu ayat, kalau kamu tidak beriman kepada Allah, maka silahkanlah pergi dari kolong langit dan kolong bumi gitu. Mau pergi kemana lagi gitu ya. Sementara udara sendiri keluar dari exosfer itu masih ada di bawah kolong langit gitu ya. Nah, biasanya pada bagian exosfer inilah yang digunakan untuk menempatkan satelit-satelit pada orbit bumi. Jadi kalau Anda lihat di NASA meluncurkan satelit, ya satelit itu akan diletakkan di bagian exosfer ya, bagian yang terluar. Jadi masih ada gaya gravitasinya bumi begitu. Jadi satelitnya itu tidak langsung lepas ke angkasa begitu ya, tapi karena masih ada gaya gravitasi bumi, satelit-satelit tersebut akan mengorbit bumi, baik itu sebagai satelit komunikasi ataupun satelit penginderaan jauh. Oke, ini yang saya sebutkan tadi ya, kira-kira kalau kita gambarkan bagaimana hubungan antara temperatur lapisan atmosfer versus ketinggian begitu. Jadi kalau kita lihat seakan-akan seperti zigzag ya. Oke, kalau kita bikin kurva garis X dan Y, yang ke kanan adalah sumbu X atau kita inikan sebagai variabel bebas yang dalam ini mewakili temperatur dalam satuan Kelvin, sementara yang ke atas adalah ketinggian lapisan atmosfer begitu. Misalkan tadi tropopause ketinggiannya kurang lebih sekitar 10 kilo dari permukaan. Maka semakin naik, kalau saya bikin grafiknya begini kira-kira, ya naik ya, temperaturnya akan semakin turun. Ini bacanya enaknya dari mana? Temperatur atau dari ketinggian gitu ya. Ya, karena kita bicara temperatur, kita ikuti grafik temperaturnya. Oke. Pada permukaan bumi, ya temperaturnya itu tinggi, ya mungkin di sini bisa ya kalau yang paling rendah itu kira-kira 0 derajat Celcius ya, 0 derajat Celcius kalau dibikin Kelvin kan 273,15 ya, digambarkan di sini. Semakin tinggi temperatur itu akan semakin menurun, berarti kan bergeser ke kiri. Menurun di sini sampai dengan kurang lebih sekitar mungkin di sini 210 Kelvin ya. Ini terjadi pada lapisan tropopause ya, troposfer yang paling tinggi lah kira-kira di sini temperaturnya. Temperatur akan balik naik seiring dengan kenaikan ketinggian atau altitude. Tapi itu hanya terjadi pada bagian stratosfer. Ya, jadi kalau sudah lewat dari tropopause, masuk di stratosfer, pada lapisan stratosfer semakin tinggi ketinggian, temperatur itu akan semakin naik. Dia naik. Ini kan tadi ya, temperaturnya ke sini berarti 300. Temperaturnya semakin ke kanan kan, jadi temperatur semakin tinggi. Sementara pada mesosfer yang tadi terjadi proses pembekuan uap air ya, yang temperaturnya dingin begitu di sini, maka di sini ya temperatur akan semakin turun dengan naiknya ketinggian, dia akan turun di sini. Nah, pada bagian termosfer sebaliknya, semakin tinggi ketinggian temperatur juga akan semakin naik. Nah, mungkin nanti kalau ujian ya paling-paling Anda cuma dikonfirmasi. Kenapa termosfer yang di atas sini temperaturnya lebih tinggi dibanding dengan termosfer yang bagian bawah?
Tetapi di termosfer yang bagian bawah ini, ya, khususnya di mesosfer, itu semakin rendah ketinggian, temperaturnya justru semakin naik ini. Ya, ini bisa dijelaskan. Kalau di troposfer ini karena ada radiasi inframerah, ya sebagai panas ya, radiasi inframerah itu kan panas gitu ya. Sehingga yang dekat dengan permukaan temperaturnya akan tinggi. Semakin tinggi radiasinya akan semakin berkurang sehingga temperaturnya turun. Sementara pada stratosfer, kenapa semakin tinggi ini temperaturnya semakin tinggi? Ya karena yang bagian luar ini itu mendapat radiasi sinar ultraviolet. Di sini ada ozon ya. Ozon yang dia menyerap ultraviolet, sehingga ultravioletnya kan datang dari matahari. Ya, tentu dari atas ini. Nah, sehingga yang paling atas ini yang paling panas. Semakin ke bawah tentu jumlah ozon yang lewat itu akan semakin berkurang, sehingga temperaturnya akan semakin turun seiring dengan turunnya ketinggian. Disiksa. Nah, sementara pada mesosfer sebaliknya, ya di sini semakin tinggi maka temperaturnya semakin menurun. Kenapa? Di sini ada proses-proses pembekuan air ya. Di sini temperaturnya sangat dingin untuk mencegah lolosnya air ke angkasa luar di sini. Nah, di sini kan, loh kenapa kok di sini tinggi? Ya di sini itu sudah mulai terjadi penyerapan sinar UV oleh ozon. Di sini kan UV-nya tidak diapa-apakan, dia lolos di sini. UV-nya lolos di sini. Nah, sementara di sini ya UV-nya itu sangat tinggi ya, tinggi tidak diapa-apakan ya. Jadi ini adalah termosfer adalah bagian langsung berhadapan dengan radiasi sinar matahari. Di situ ada di mesosfer yang paling atas itu kan ada proses ionisasi. Kemudian yang ekstrosfer yang paling luar di sana tadi, ya, yang sebagai tempat untuk meletakkan orbit satelit. Oke, nah mungkin kalau secara lebih besar dapat kita tuliskan begini. Ini sederhananya ya. Jadi kalau di gambar ini tidak terlihat mana termosfernya gitu ya. Mana termosfernya tidak terlihat gitu ya, karena di bagian atasnya. Tapi ini saya dituliskan tropopause, stratopause, mesopause. Yang dimaksud dengan pause ini adalah pembatas begitu. Berarti di sini ada siapa? Ada troposfer. Pembatasnya siapa? Tropopause. Di atasnya tropopause berarti di sini adalah stratosfer. Stratosfer ke atas pembatasnya adalah stratopause. Di atas stratopause ini berarti mesosfer. Mesosfer ke atas dibatasi oleh mesopause. Di atasnya mesopause adalah termosfer. Ini pemanasannya, kira-kira begitu. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi tentang radiasi ya, radiasi elektromagnetik termasuk IR ketika terjadi penyinaran oleh matahari ya. Jadi sesungguhnya sinar matahari itu dapat kita manfaatkan juga ya sebagai sumber energi ya. Kalau di riset dapat diketahui bahwa radiasi itu hampir setara energinya ya dengan 1340 watt per meter persegi ya. Jadi di atmosfer itu ada 1340 watt per meter persegi. Ada potensi itu. Sehingga Anda pernah melihat juga ada sel surya ya. Kenapa sel surya dapat menghasilkan listrik begitu? Kenapa radiasi itu dinyatakan sebagai misalkan 1340 watt per meter persegi? Ini hanya sebuah konversi untuk bisa menghitung ya energi yang diterima sebagai tanda kutip energi yang bisa dimanfaatkan. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ada yang tanda kutip dipantulkan, ya radiasi elektromagnetik yang dipantulkan, ada yang diteruskan sampai ke bumi, gitu ya, dalam bentuk inframerah, diserap, kemudian dari bumi dipantulkan lagi ke atas dan seterusnya. Ini kalau kita bicara tentang
energi terbarukan, ini akan sangat potensial. Bagaimana kita memanfaatkan energi radiasi inframerah ini untuk kemudian bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik. Kalau selama ini kan yang digunakan sesungguhnya bukan radiasi inframerahnya ya, lebih kepada radiasi sinar mataharinya, UV, kemudian cahaya tampak dan sebagainya. Kalau inframerahnya belum banyak digunakan. Oke, ini adalah reaksi-reaksi di atmosferik ya. Kalau kemarin kita melihat reaksi-reaksi di perairan, sekarang kita mencoba memahami apa yang terjadi di atmosfer, reaksi-reaksi kimianya. Tentu untuk mempermudah kita akan simplifikasi atau sederhanakan sentralnya itu sebagai radikal hidroksil ya, OH radikal. Yang kemarin sesungguhnya sudah sempat kita ilustrasikan di awal-awal pertemuan. Yang mana radikal hidroksi ini kalau ketemu dengan gas amonia menjadi radikal NH2, kemudian melalui serangkaian reaksi menghasilkan radikal nitrogen. Hidroksida ini kalau ketemu dengan kloroform ya, ini misalkan CH3CCl ini, jadi CH2 ini organoklor, ini sebenarnya senyawa organoklor, bagian akhirnya bisa menghasilkan HCl. Artinya tahapan paling akhir dari reaksi organoklor dengan hidroksil ini menghasilkan HCl. Ini dengan halida HX ya, halida ini HX menghasilkan radikal klorida, kemudian dengan ozon menghasilkan radikal hipohalida. Kalau diaklor berarti ya hipoklorid begitu. Dengan NO2 menghasilkan HNO3 dan seterusnya. Ini yang terjadi di atmosferik. Ya, pada prinsipnya di sini tentu reaksi-reaksi ini adalah untuk menyeimbangkan gitu ya. Jadi seakan-akan seperti ada proses pembersihan ya, zat-zat partikel kimia yang masuk ke udara, ada yang kemudian nanti mengendap turun bersama hujan ya, ada yang kemudian diubah menjadi senyawa yang lain begitu. Misalkan ini H2S ini kan juga ada yang dalam bentuk gas ya, radikalnya menghasilkan SO2 dan seterusnya. H2 juga ada tentu ada dalam bentuk ya gas, ada juga yang bentuk liquid yang turun sebagai air hujan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan.